Menjadi orang kaya dan hidup serba berkecukupan merupakan keinginan semua orang. Namun untuk menjadi orang kaya, tidak mudah melewati jalan yang ditempuh. Karena banyak yang harus diperjuangkan. Meskipun kamu terlahir kaya, belum tentu kamu akan berakhir kaya. Maka perjuangan atau usaha menjadi sangat penting menuju kekayaan untuk masa depan. Selain itu, orang yang akan kaya di masa depan bisa dilihat dari tanda ini loh. Bukan hanya orang miskin di masa depan yang memiliki ciri-ciri. Ternyata orang kaya pun juga memiliki ciri-ciri. Apa saja sih tanda orang akan kaya di masa depan? Simak penjelasannya. Pertama, seseorang akan kaya menjadi kaya di masa depan adalah punya growth mindset. Orang kaya pasti memiliki growth mindset karena mereka akan terus belajar dan berkembang. Bahkan mindset yang dimiliki orang kaya ini tidak akan menyerah dan terusik dalam segala hal. Tidak menuhankan uang. Tanda jika seseorang tidak menilai orang lain dari kekayaannya, maka bisa dipastikan orang tersebut akan menjadi orang kaya di masa depan. Bukan tanpa alasan, mindset yang dimiliki orang kaya ini akan berpikir bahwa semuanya tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi orang kaya bukan hanya sekedar materi, melainkan perilaku dan sifat baik juga sama pentingnya. Sering diremehkan, ternyata rasa syukur menjadi tanda bahwa kamu akan kaya di masa depan. Dengan rasa syukur, kamu akan jadi lebih mengontrol diri dari perasaan rendah diri. Rasa syukur juga merupakan mindset yang sangat penting dan menjadi seseorang yang tidak serakah akan harta. Memahami atas tindakan yang diambil. Menjadi orang kaya juga harus memiliki paham atas tindakan yang akan diambil. Bisa dilihat tanda seseorang yang mengambil keputusan atas diri sendiri bukan karena perkataan orang lain berarti kamu akan menjadi orang kaya di masa depan. Maka pastikan diri kamu tidak terpancing perkataan orang lain ketika melakukan suatu tindakan. Hemat. Ada istilah, hemat pangkal kaya, jika kamu selalu berhemat dalam menggunakan uang. Berarti kamu memiliki tanda bahwa kamu akan menjadi orang kaya di masa depan. Selain itu, kamu juga harus memahami tentang finansial jangka panjang agar bisa menyiapkan banyak hal di masa depan nanti. Sedekah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Allah sendiri sudah menjanjikan rezeki yang berlipat ganda bagi siapa saja yang mau bersedekah. Nyatanya, ada banyak kisah orang miskin jadi kaya karena sedekah harta yang dilakukannya secara rutin dan ikhlas tentunya. Kisah tersebut bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup bagi siapa saja yang beriman kepada Allah. Adanya kisah tersebut membuktikan bahwa dengan bersedekah orang tidak akan lantas menjadi miskin, justru Allah yang akan memperkaya hidupnya. Ada beberapa kisah hidup orang-orang miskin yang secara tiba-tiba menjadi kaya karena sedekah. Kisah ini tidak hanya terjadi di kehidupan saat ini, namun juga di kehidupan zaman dahulu. Berikut ini beberapa contoh kisahnya yang bisa jadi teladan bersama. Alkisah di zaman hidup Nabi Musa. Ada sepasang suami istri yang beriman kepada Allah namun hidupnya sangat miskin. Sampai pada suatu saat keduanya merasa jenuh menjadi orang miskin. Akhirnya sepasang suami istri ini memutuskan untuk mendatangi Nabi Musa. Keduanya meminta kepada Nabi Musa agar berbicara secara langsung pada Allah dan memintanya agar dikeluarkan dari kemiskinan dan diberikan kekayaan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada pasangan suami istri tersebut bahwa Allah mengabulkan permintaannya. Namun dalam hal ini Allah hanya akan memberikan kekayaan pada mereka selama 1 tahun saja, setelahnya Allah akan mengambil kekayaan tersebut dan menjadikan mereka miskin kembali. Setelah itu, benar saja sepasang suami istri tersebut akhirnya menjadi kaya dan mendapatkan rezeki dari berbagai arah yang tak disangka-sangka. Sampai pada suatu hari sang istri mengingatkan suaminya bahwa kekayaan mereka hanya akan bertahan selama setahun. Lantas sang istri memberikan ide untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti menyantuni anak yatim dan orang yang membutuhkan. Sang suami pun setuju dan mereka membangun rumah singgah khusus untuk para musafir.
Setiap musafir yang singgah akan dijamu dan dilayani. Setahun berlalu dan rumah singgah masih kokoh berdiri. Suami istri tersebut pun masih sibuk melayani para musafir yang berdatangan. Harta kekayaan mereka pun tidak berkurang dan tetap menjadi orang kaya. Lantas Nabi Musa heran dengan hal tersebut dan menanyakan keheranannya pada Allah. Allah pun menjawab bahwa malu pada hambanya tersebut yang sudah dengan ikhlas memberikan bantuan kepada hambanya yang lain para musafir. Allah malu jika harus mencabut kekayaannya. Maka Allah senantiasa mengalirkan rezeki pada keduanya tanpa mengurangi dan menjadikannya miskin. Kisah orang miskin jadi kaya karena sedekah ini sudah jadi kisah teladan yang sangat populer. Berbeda dengan kisah sebelumnya yang terjadi di zaman Nabi Musa. Kali ini kisah orang miskin jadi kaya berasal dari orang biasa di era saat ini. Sebut saja namanya adalah Budi. Budi ini berasal dari keluarga pas-pasan. Awalnya ia bekerja serabutan di sebuah perusahaan percetakan. Penghasilan yang didapatkan dari kerja sampingannya ini hanya sekitar 600.000 tiap bulannya. Singkat cerita, Budi berpikir untuk membuka usahanya sendiri dengan membuka jasa percetakan. Ia kumpulkan modal yang ia dapatkan dari hasil kerja sampingannya. Lantas suatu hari ia dihubungi oleh pihak rumah sakit yang memberitahukannya bahwa ayahnya harus menjalani operasi tertentu. Operasi tersebut ternyata membutuhkan biaya yang cukup banyak, yakni sekitar 25 jutaan rupiah. Tentu saja Budi beserta saudara-saudaranya tidak memiliki cukup uang untuk menyetujui keputusan operasi tersebut. Meski begitu, Budi memiliki tekad yang kuat untuk membiayai ayahnya sehingga ayahnya bisa sehat kembali. Ia bekerja siang malam di percetakannya sambil mengumpulkan uang untuk membiayai pengobatan ayahnya. Setelah terkumpul uangnya, Budi langsung membawa ayahnya untuk operasi di rumah sakit. Setelah ayahnya sehat kembali, usaha Budi seketika itu berjalan semakin lancar. Mulai banyak karyawan yang bekerja di usaha percetakannya tersebut dan banyak orang puas dengan kinerja Budi yang cepat dan tepat. Tak berselang lama pun bisnis percetakan Budi ini berhasil membuka cabang di mana-mana. Ini menjadi bukti bahwa kisah orang miskin jadi kaya karena sedekah dalam Islam adalah nyata adanya. Utamanya sedekah pada orang tua sendiri. Kali ini kisah orang miskin jadi kaya berasal dari seorang pemuda yang sudah beristri. Pemuda ini berasal dari Bani Israel. Pemuda dan istrinya tersebut merupakan pasangan yang hidupnya susah atau miskin. Pekerjaan sang pemuda pun hanya seorang penjual kapuk. Setiap hari, sang pemuda menjual kapuknya di pasar. Penghasilan yang bisa didapat oleh pemuda tersebut setiap harinya hanya 1 dirham saja. Meskipun miskin namun pemuda ini selalu menyisihkan penghasilannya untuk sedekah. Sampailah pada suatu hari ketika itu ia berjualan seperti biasanya di pasar. Setelah terjual, ada pertengkaran yang hebat antara seorang penjual dan pembeli hingga keduanya ingin saling bunuh. Sang pemuda melerai dan menanyakan apa sebenarnya penyebab pertengkaran keduanya. Keduanya pun menjelaskan bahwa si pembeli tidak ingin membayar barang dari penjual tersebut dengan alasan tertentu. Lantas sang pemuda bertanya berapa harga dari barang tersebut. Sang penjual pun menjawab bahwa harganya 1 dirham. Sang pemuda pun berinisiatif untuk membayar barang tersebut hingga permasalahan pun selesai dan kedua orang tersebut tidak jadi saling bunuh. Karena penghasilan pemuda Bani Israel tersebut hanya 1 dirham, maka hari itu ia pulang tidak membawa apapun disebabkan uangnya telah diberikan pada penjual di pasar tadi. Sang pemuda menceritakan semua kejadian di pasar. Sang istri pun ikhlas dengan keputusan sang suami. Keesokan harinya, pemuda dan istrinya tidak punya modal mendapatkan kapuk yang berkualitas bagus karena uang modalnya 1 dirham kemarin telah diberikan pada penjual. Akhirnya pemuda tersebut mengumpulkan sisa kapuk yang ada di rumahnya dengan kualitas yang jelek. Tentu saja ketika dijual di pasar, kapuknya tersebut tidak laku. Hingga sang pemuda putus asa dan ingin kembali pulang. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan penjual ikan.
Penjual ikan tersebut menceritakan bahwa ikannya hari ini tidak laku karena sudah busuk. Menyadari nasibnya sama, keduanya akhirnya sepakat untuk barter. Sang pemuda membeli ikannya dengan membayar menggunakan kapuk yang dijualnya tersebut. Penjual ikan pun setuju dan keduanya pulang. Sesampainya di rumah, sang pemuda menceritakan semuanya kepada istrinya. Sang istri pun tetap bersyukur karena tindakan suaminya tersebut. Sang istri pun bergegas ke dapur untuk mengolah ikan tersebut guna dijadikan lauk hari itu. Ketika membelah ikannya, tak disangka terdapat mutiara yang harganya sangat mahal di pasaran. Sang pemuda memutuskan untuk menjual permata tersebut dan berhasil mendapatkan 120.000 dirham. Sekembalinya ke rumah, sang istri dan pemuda tersebut bertemu dengan dua orang fakir miskin. Rasa ibanya membuat keduanya memutuskan untuk membagi rezeki 120.000 dirham tersebut pada kedua orang miskin tersebut. Namun di tengah perjalanan, dua orang fakir miskin tersebut kembali lagi dan mengembalikan uang tersebut pada sepasang suami istri Bani Israel tersebut. Kedua orang miskin itu pun menjelaskan bahwa mereka sebenarnya bukan manusia, melainkan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira dan rezeki kedua orang tersebut. Dari ketiga kisah orang miskin jadi kaya karena sedekah tersebut, bisa menjadi teladan untuk kita semua. Bagi yang ingin bersedekah, sedekah bisa disalurkan melalui Yayasan Yatim Mandiri yang amanah menyalurkan sedekah kepada setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.